Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ketiga, yaitu tentang sihir. Nah, dan sebagai materi tambahan dari pembahasan ini, insyaallah kita akan menyebutkan tentang kiat untuk menjaga diri, membentengi diri dari sihir dan juga cara menghilangkan sihir. Disebutkan dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam kitab beliau Risalah fi Hukmi Sihri wal Kahana, itu tentang hukum sihir dan pedukunan. Di sana disebutkan ada cara menjaga diri dari bahaya sihir sebelum terjadi dan ada cara pengobatan sihir setelah sihir itu terjadi. Nah, adapun sebelum sihir itu terjadi, maka hendaknya seorang muslim dia membentengi dirinya dengan zikir-zikir dan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah membaca ayat kursi di setiap selesai salat 5 waktu. Nah, demikian juga disyariatkan untuk membaca ayat kursi ini sebelum tidur di malam hari. Sebelum tidur di malam hari. Nah, itu ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi fi lailatin lam yazal alaihi min Allahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih." Barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga waktu pagi. Maka ini adalah hal yang hendaknya dilakukan, senantiasa menjaga membaca ayat kursi ini sebelum tidur. Yang kedua adalah membaca 3 qul, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas di setiap selesai salat 5 waktu. Dan ketiga, surah tersebut itu hendaknya dibaca 3 kali di setiap selesai salat maghrib dan salat subuh. Setiap salat maghrib, selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Nah, maka ini adalah hal yang dianjurkan. Membaca 3 qul, itu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 1 kali di setiap selesai salat 5 waktu. Kecuali di salat subuh dan salat maghrib, ini dianjurkan untuk membacanya masing-masing 3 kali. Nah, kemudian yang ketiga adalah membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dimulai dari Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, kemudian ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai di akhir ayat. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dibaca di awal malam. Di sore hari atau di awal malam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu telah cukup baginya.
ya, itu cukup baginya. Nah, kemudian ya, yang berikutnya adalah memperbanyak membaca ya doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwasanya man nazala manzilan faqal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia mengucapkan ya, dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang membaca ayat ini, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min banzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya sampai ya dia meninggalkan tempat tersebut. Nah, kemudian di antara ya, di antara kiat untuk menangkal sihir adalah senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Ya, terkhusus membaca doa ya yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, siapa yang menyebutkan bahwasanya siapa yang membaca ya 3 kali dari doa ini di waktu pagi dan sore hari, maka ya tidak ada yang bisa membahayakannya, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bersama dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan ya, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka siapa yang ya membaca doa ini atau zikir ini ya di waktu pagi ya, di waktu sore dengan penuh keyakinan dia bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka insyaallah tidak ada yang bisa membahayakannya ya. Tidak ada yang bisa membahayakannya dari segala kejahatan, termasuk diantaranya adalah kejahatan sihir ya, kejahatan sihir. Nah, kemudian ya, jadi ini ya beberapa kiat untuk menangkal sihir sebelum sihir itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah ya cara ya mengobati sihir. Ya, apabila sihir itu sudah terjadi. Perlu diketahui bahwasanya pengobatan ya sihir atau menghilangkan sihir itu ada 2 bentuknya. Yang pertama ada yang disebut dengan ruqyah, yaitu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ada yang disebut dengan nusyrah. Nusyrah ini adalah menangkal atau menghilangkan sihir dengan sihir pula. Jadi misalnya seorang misalnya dia seorang misalnya terkena sihir, ada yang terkena sihir, kemudian dia datang juga ke dukun, ke tukang sihir, lalu minta agar ya sihir itu dihilangkan dengan sihir yang semisal, ya, maka ya perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang dilarang, ya, perbuatan yang diharamkan. Sebab siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi sihir, tukang sihir, maka ya itu termasuk dosa besar. Ya, bahkan salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Bahkan ya akan menyebabkan kekafiran ya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam yuqbal atau lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi tukang sihir, ya, tukang ya ramal, ya, atau dukun, ya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, kahin, ya, dan membenarkan ya apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengobati sihir dengan sihir yang disebut dengan nusyrah ini adalah perkara yang tidak dibolehkan, perkara yang diharamkan. Dan yang dibolehkan adalah ya ruqyah. Ya, ruqyah pun itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, di antara syarat ruqyah yang pertama, ya, ruqyah tersebut harus memakai bahasa Arab. Harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Ya, karena kalau selain bahasa Arab, ya bisa saja ada kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan dan ya tidak dipahami maknanya. Ya, tidak dipahami maknanya. Karena itu ruqyah ini harus dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan. Ya, tidak mengandung ya kesyirikan. Dan yang ketiga, bahwasanya orang yang diruqyah maupun orang yang meruqyah harus meyakini bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh seorang misalnya dia hebat ini ya, dia bagus ya, dia bisa menyembuhkan, tidak. Yang menyembuhkan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya di antara ya cara pengobatan sihir ya, apabila sihir itu sudah terjadi ya, maka diobati dengan ya dengan cara meruqyah, yaitu dengan ya membacakan ayat-ayat ya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Naam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan secara umum bahwa ya, seluruh Al-Qur'an ya itu ya, bisa ya, digunakan untuk ya mengobati ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Ya, dan kami turunkan ya dari Al-Qur'an ma huwa shifaa ya, sebagai ya obat. Ya, jadi Al-Qur'an ini ya sebagai obat ya, baik itu obat hati ya. Nah, penyakit hati ya, hasad, iri, dengki dan selainnya. Demikian juga ya bisa mengobati penyakit badan, termasuk juga ya ketika ya seorang itu terkena sihir. Maka ayat-ayat apapun yang dibacakan ya, maka itu ya akan berpengaruh dan bisa mengeluarkan sihir. Nah, walaupun ada ayat-ayat ya tertentu seperti misalnya ayat kursi ya, demikian juga ya misalnya ayat ya terakhir dari surah Al-Baqarah ya, 3 kul ya, dan beberapa ayat-ayat yang lainnya. Nah, tapi secara umum yaitu seorang ya hendaknya meyakini ya bahwa semua ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah membaca doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara doa tersebut adalah ya apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, sebuah doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb segenap manusia, hilangkanlah ya sakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah zat yang maha penyembuh ya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan ya darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan ya rasa sakit. Ya, maka ini hendaknya dibaca ya kepada orang yang terkena sihir. Nah, demikian juga doa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam ketika ya beliau meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah kita bahas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah terkena ya disihir oleh seorang ya Yahudi. Nah, maka Jibril alaihissalam ya mengobati atau meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya ruqyah atau ya doa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam adalah Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Ya,
Allahu yashfik, bismillahi arqiq. Ya, dengan nama Allah aku meruqyamu. Ya, dari segala sesuatu yang menyakitkan ya dirimu dan dari kejahatan setiap diri atau pandangan mata yang hasad. Ya. Nah, Allahu yashfik. Semoga Allah ya menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq. Ya, dengan nama Allah aku meruqyamu. Ini dianjurkan untuk dibaca ya 3 kali. Nah, ya. Ini dibacakan kepada orang yang terkena sihir. Demikian juga membacakan ayat kursi, ya, membacakan 3 kul, ya, membacakan surah Al-Kafirun, ya, membacakan surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Falaq, ya, surah An-Nas. Nah, demikian juga disebutkan oleh Syekh ya di sini ya adalah membaca ya surah Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Ya, bisa nanti dilihat ya di di surat tersebut. Wa ahayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa anqalabu sagirin. Ya, surah Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Demikian juga ya membaca surah Yunus. Ya, membaca surah Yunus ayat 79 sampai 82. Ya, 79 sampai ya 82. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yahaqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Nah, demikian juga ya membaca surat Taha ayat 65 ya sampai 69. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu. Fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Nah, ini ayat-ayat ya yang bisa dihafal-hafal ya. Nah, tapi sekali lagi secara umum ayat-ayat Al-Qur'an itu ya bisa semuanya menyembuhkan ya, sebab Al-Qur'an adalah ya obat ya sebagaimana ayat yang kita sudah sebutkan tadi. Nah, kemudian di antara ya pengobatan sihir yang paling ampuh yang beliau sebutkan adalah ya seorang hendaknya berusaha untuk mengetahui sihir tersebut, di mana tempatnya. Ya, di mana tempatnya. Ketika dia sudah tahu, maka hendaknya dia ya datangi ya, kemudian dia ambil lalu dia musnahkan ya sihir tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwasanya terkait dengan ruqyah ini atau meruqyah itu hendaknya seorang muslim atau muslimah jangan dia ya menyibukkan diri ya dengan meruqyah. Kadang ada orang ya yang sibuk dengan ya meruqyah, akhirnya dia jadikan ruqyah ini sebagai profesi ya. Dia jadikan sebagai profesi setiap ada orang yang terkena sihir ya, maka dia pasang tarif untuk ya meruqyah orang tersebut. Maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan, termasuk juga ya misalnya membuka klinik ruqyah ya. Kenapa? Karena ketika seorang misalnya membuka klinik ruqyah, maka orang akan datang lalu dia minta diruqyah, dan orang yang meminta diruqyah ya, orang yang minta diruqyah itu termasuk perkara yang makruh ya, perkara yang makruh, dan dia tidak akan masuk dalam 70.000 ya orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa ya adab. Nah, karena itu hendaknya seorang jangan menjadikan ya ruqyah ini
ya sebagai ketekunan, satu hal yang ditekuni, satu hal yang dijadikan sebagai profesi, apalagi ya sampai meninggalkan menuntut ilmu. Kadang ada orang yang dulunya rajin menuntut ilmu, ya, begitu dia tahu ya cara pengobatan dengan cara ruqyah, akhirnya sibuk, ya, dia ya kesana kemari, ya dia ya meruqyah, ya, akhirnya kerjanya meruqyah terus, ya, sehingga dia meninggalkan menuntut ilmu. Nah, Allahul musta'an. Nah, wallahu taala alam, ini ya mungkin yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah taala pembahasan selanjutnya yaitu dosa besar yang keempat. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.